Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama Ranting Wonokerto yang berbahagia, salah satu ulama Kabupaten Pati yang punya pengaruh yang luas di tengah masyarakat, yang dedikasi dan perjuangannya menginspirasi generasi-generasi penerus Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan Trangkil Pati. Beliau adalah sosok ulama yang inspiratif, sosok ulama yang pemikiran dan kiprah perjuangannya membekas di hati para santri dan bangsa Indonesia. Beliau pernah menduduki posisi Rais Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati. Beliau merintis madrasah dan pesantren Raudhatul Ulum yang melahirkan generasi-generasi penerus perjuangan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Saat ini madrasah dan pesantren Raudhatul Ulum membimbing ribuan para santri sebagai kader-kader penerus perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam rangka mensyiarkan Nahdlatul Ulama. Para pemirsa yang berbahagia, keteladanan apa yang layak diteruskan, dicontoh dari profil Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan bagi generasi-generasi penerus perjuangan Nahdlatul Ulama? Yang pertama, Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir adalah sosok yang mampu menyatukan para ulama, mampu menyatukan para pemimpin-pemimpin, mampu menyatukan umat. Beliau adalah sosok kolaborator para ulama. Dengan memimpin Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati, beliau menyatukan seluruh ulama yang ada di Kabupaten Pati. Pada saat kepemimpinan beliau, para ulama-ulama Kabupaten Pati, wabil khusus ulama-ulama di Kajen, bersama-sama membangun Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ada Kiai Haji Abdullah Zain Salam, ada Kiai Haji Muhammadun Abdul Hadi, ada Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, dan ulama-ulama yang lain yang berkhidmah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Hal ini menjadi teladan bagi kita bahwa di dalam memperjuangkan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah Nahdliyah yang bercirikan toleransi, yang bercirikan moderasi, yang bercirikan tawazun, harus dilakukan dengan bekerja sama, dengan berkolaborasi, bersinergi dengan semua komponen yang ada. Ketika Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan merintis madrasah Raudhatul Ulum, maka semua ulama-ulama di sekitar Guyangan bareng-bareng mengajar dan membesarkan madrasah Raudhatul Ulum dalam rangka linashril Islam, mengembangkan, menyebarkan ilmu-ilmu Islam, mengembangkan ilmu yang diwariskan oleh para ulama-ulama Nahdlatul Ulama.
Para pemirsa yang berbahagia, keteladanan yang kedua dari Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan Teranggil Pati adalah kedekatannya dengan umat. Kesan yang begitu luar biasa dari umat, tatkala mereka punya hajat apapun, maka Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir hadir di tengah-tengah mereka. Pada saat kelahiran, pada saat khitan, pada saat resepsi, dan khususnya pada saat kematian. Hampir Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan memimpin acara tahlilan pertama sampai terakhir. Bahkan dalam salah satu kisah pada saat musim hujan lebat, kemudian jalan menuju ke sana penuh dengan lumpur, tak disangka-sangka Mbah Suyuti atau Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir datang sebagai bentuk perhatian yang besar kepada masyarakat. Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan bukan hanya milik Madrasah Raudhatul Ulum, tapi milik seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Kabupaten Pati, seluruh umat yang mencintai, karena kehadiran beliau, nafas beliau betul-betul dihadirkan, dikhidmahkan untuk umat, untuk kepentingan masyarakat. Para penggemar Lazisnu Wonokerto Maju yang berbahagia, keteladanan yang ketiga dari Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan yang layak kita teladani adalah pemikiran beliau yang progresif dan solutif. Banyak pemikiran-pemikiran beliau yang luar biasa, yang intinya adalah bagaimana umat Islam, bagaimana warga Nahdlatul Ulama, bagaimana bangsa Indonesia ini bisa maju, bagaimana Islam ini bisa hadir sebagai rahmah bagi seluruh umat manusia dan tidak menghadirkan sesuatu yang justru menyebabkan madarat, mafsadah, dampak yang negatif dan destruktif bagi orang lain. Dari berbagai informasi yang saya gali, salah satu pemikiran Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan adalah tidak sahnya pernikahan yang tidak disahkan oleh pemerintah, atau pernikahan yang dikenal dengan nikah sirri. Bagi Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan, menikah harus sah secara agama dan negara. Menikah harus di hadapan pejabat negara, harus di KUA. Ini sebuah pemikiran yang luar biasa, pemikiran yang dalam rangka memproteksi, melindungi hak-hak kaum perempuan. Jangan sampai perempuan itu kemudian dijadikan korban ego dari laki-laki hidung belang. Jangan sampai perempuan ini kemudian menjadi korban laki-laki tanpa memberikan hak-hak yang wajib diberikan kepada perempuan. Ini salah satu contoh bahwa pemikiran fikih, pemikiran hukum Islam Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan adalah dalam rangka membumikan maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariat Islam, yang tidak lain adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga akal. 5 maqasidus syariah, tujuan utama syariat Islam ini harus betul-betul mengejawantah dalam semua produk-produk hukum Islam. Para pemirsa yang berbahagia, demikian keteladanan dari Mbah Suyuti atau Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir, salah satu pemimpin ulama yang ada di Kabupaten Pati. Semoga kita terinspirasi untuk meneladani beliau dalam rangka menghadirkan Islam yang menyejukkan, yang memberikan solusi bagi problem-problem kemasyarakatan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.